Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Bambang dan teman-teman. Perkenalkan, saya Emanuela Natasha Kiranotopea. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan fisika menggunakan corong dan bola pingpong. Langkah pertama yang harus disiapkan adalah corongnya akan ditiup ke arah atas sesuai dengan video selanjutnya. Oke, setelah kita melihat dari percobaan tadi, alasan bolanya tidak naik itu karena gaya angkat yang dihasilkan oleh aliran tidak cukup melawan berat dari bolanya itu. Ketika saya tiup, makanya aliran itu akan melewati celah antara si bola dan dinding corong. Kalau alirannya tidak cukup kuat, maka gaya hambat di ke atasnya akan kecil sehingga jadi alirannya tidak fokus dan bocor ke arah samping gitu. Sehingga banyak energi yang terbuang dan akhirnya tidak terangkat. Namun kemungkinan keduanya juga bisa bolanya terangkat, bolanya bisa naik gitu, atau bukan terangkat yang tinggi banget tapi agak terdorong sedikit gitu, kayak setengah senti. Jadi saat saya tiup itu aliran saat saya tiup dengan begitu kuat, makanya alirannya berkecepatan besar di sekitar bola. Tekanan di bagian atas bola akan turun dan gaya hambatan atau angkat dari udara bisa mengatasi berat bola. Makanya bola akan terdorong untuk naik kayak setengah senti tadi. Juga kalau aliran terfokus dan menempel pada permukaan corong, akan ada tekanan rendah di sekitar bola yang membuatnya terdorong ke atas. Oke, kita langsung lanjut aja ke percobaan kedua. Percobaan kedua ini adalah corongnya kearahin ke bawah, terus bolanya dimasukin ke atas, terus kita kayak hisap gitu, hisap si itu kayak disedot kayak gitu. Oke, setelah kita melihat videonya, bolanya itu tidak terjatuh karena kayak dia tuh tetap pada tempatnya. Saat saya hisap, di dalam corong tekanannya akan turun, tekanan di sekitar bolanya, terutama di atas dari si bolanya itu akan lebih rendah daripada tekanan dari luar atau dari bawah si bolanya di luarnya gitu. Tekanan luarnya akan lebih besar dari bawah, mendorong bola ke arah zona tekanan rendah. Dengan kata lain, bola akan terdorong ke dalam si corongnya, jadi kayak semakin masuk ke arah corongnya. Setelah saya lepaskan jari saya dan tekanan rendah di dalam corong tetap selama saya mengisap, sehingga bola akan tertahan oleh perbedaan tekanan dan oleh gaya hambatan aliran yang mengarah ke atas atau ke dalam corong sehingga tidak jatuh. Jadi faktor terpenting dalam percobaan kedua ini adalah lamanya dan kuatnya hisapan serta seberapa rapat bola dan dinding corong untuk mencegah kebocoran. Jika kebocorannya besar, jadi dia tuh bakal jatuh, si bolanya akan jatuh. Oke, untuk langkah ketiga adalah corongnya dibalik, terus tahan bola, kita tiup kayak gitu, ujung corong kuat-kuat, terus mari kita saksikan video berikut ini. Oke, setelah melakukan percobaan langkah ketiga tadi, kita bisa pas saya tiup di ujungnya, berarti saya memasukkan aliran udara ke dalam corong dari atas. Aliran cepat ini menyebabkan tekanan di dalam corong ini akan naik ataupun turun tergantung geometri atau arah relatif terhadap bola. Jika aliran diarahkan melewati celah di sekitar bola ke arah bawah, maka aliran bisa menghasilkan gaya hambat ke arah bawah yang mendorong bola menjadi turun, atau kemungkinan bisa jatuh atau terdorong keluar dari corong ke arah bawah. Namun, sering terjadi juga bahwa aliran cepat mengalir tempel pada dinding corong dan menciptakan area tekanan lebih rendah di sekitar bola sehingga bola tetap tertahan atau bahkan terdorong ke arah yang lebih dalam corong, jadi nggak jatuh gitu. Jadi ini bukan melanggar hukum alam, tapi kadang hasil yang terlihat aneh, misalnya kayak kamu itu tidak melanggar hukum alam, tapi terkadang terlihat aneh akibat dari distribusi tekanan dan pola aliran fluida. Aliran bisa menghasilkan tekanan rendah dan yang menahan bola meskipun menambah kecepatan dari aliran posisi. Nah, ini
adalah jadi percobaan ini berhubungan dengan hukum Bernoulli karena aliran udara yang ditiup atau dihisap menyebabkan perubahan kecepatan udara di sekitar bola pingpong. Menurut hukum Bernoulli ini, ketika kecepatan aliran udara ini meningkat, maka tekanan statis pada daerah tersebut akan menurun. Perbedaan tekanan inilah yang membuat bola bisa tertahan di corong atau tidak jatuh meskipun si corong ini dibalik. Jadi fenomena ini sepenuhnya dapat dijelaskan dengan prinsip Bernoulli. Semakin cepat aliran fluida, maka semakin rendah tekanannya, sehingga menimbulkan gaya akibat perbedaan tekanan yang mempengaruhi gerak bola. Sekian dari penjelasan video tentang fluida dinamis dari saya. Sekian dari video ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata.